Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kava Bella Kava. Saya merupakan salah satu dosen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan yang baik ini, saya hendak menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah di mana saya merupakan salah satu pengampunya, yakni pada mata kuliah Jaminan Sosial. Penyampaian ini tentu juga akan saya lakukan dengan menggunakan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Penjelasan mata kuliah tersebut juga akan saya awali dengan deskripsi mata kuliah terlebih dahulu. Mata kuliah Jaminan Sosial merupakan mata kuliah wajib departemen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah SPPS 212212 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memampukan mahasiswa untuk, yang pertama, mampu menerapkan sikap Pancasilais dan kesadaran terhadap kepentingan bangsa dan negara melalui studi jaminan sosial. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep dasar, teori, dan perspektif kebijakan sosial dalam berbagai konteks jaminan sosial. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan kebijakan sosial dalam konteks jaminan sosial. Dan yang keempat, mampu berpikir secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mencermati isu-isu terkait jaminan sosial sebagai bagian dari kebijakan sosial. Adapun sistem pembelajarannya menggunakan dua mode, yakni sinkronus dan asinkronus, dengan metode atau bentuk perkuliahan melalui ceramah, presentasi, diskusi, belajar mandiri, dan penugasan. Dalam pelaksanaannya, berbagai alat atau media pembelajaran juga digunakan, seperti ELOK yang merupakan LMS di UGM di https://elok.ugm.ac.id, video, Zoom, PowerPoint, dan berbagai media lainnya yang mendukung bagi proses pembelajaran. Dalam melakukan penilaian terhadap mahasiswa, dilakukan beberapa sistem penilaian beserta kriteria, komponen, bobot, dan keterkaitan CMK-nya sebagai berikut. Yang pertama, basis evaluasi aktivitas partisipatif yang di dalamnya terdapat 3 komponen. Yang pertama, partisipasi kelas dalam arti tugas, ini dengan bobot 6,5%, partisipasi kelas dalam bentuk kuis dengan bobot 6,5%, dan partisipasi kelas dalam bentuk keaktifan dan diskusi dengan bobot 6,5%. Ketiga komponen ini berkaitan dengan CPMK 1 sampai dengan ke CPMK yang keempat. Kemudian basis evaluasi yang kedua yaitu hasil proyek, hasil studi kasus atau hasil PBL yang di dalamnya ada komponen proyek atau mini riset dengan bobot 20%, kemudian UTS dengan studi kasus dengan bobot 6% dan UAS dengan bentuk studi kasus dengan bobot 6%. Dan ketiga hal ini ada yang terkait dengan CPMK 1, ada yang terkait dengan CPMK 2, dan seterusnya. Kemudian basis evaluasi yang ketiga yaitu kognitif. Dalam basis evaluasi kognitif ini ada 3 komponen evaluasi. Pertama adalah partisipasi kelas dalam bentuk presentasi dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 17,5%, dan ujian akhir semester dengan bobot 21%. Ketiga komponen ini juga berkaitan dengan CPMK yang ada di mata kuliah jaminan sosial. Dari ketiga basis evaluasi tersebut sehingga diperoleh sistem penilaian dengan total 100%. Perkuliahan pada mata kuliah jaminan sosial ini dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan dengan materi pertemuannya antara lain yang pertama, pengantar perkuliahan, yang kedua, definisi dan konsep jaminan sosial, yang ketiga, filosofi jaminan sosial, yang keempat, konsep kerentanan, yang kelima, beberapa konteks kerentanan, yang keenam, sejarah dan perspektif jaminan sosial, yang ketujuh, dinamika dan sistem jaminan sosial, yang kedelapan, ruang lingkup jaminan sosial, yang kesembilan, prasyarat pengembangan sistem jaminan sosial, yang kesepuluh, sistem pendanaan jaminan sosial, yang kesebelas, regulasi jaminan sosial, yang
ke-12 jaminan kesehatan nasional, yang ke-13 jaminan sosial ketenagakerjaan, dan yang ke-14 refleksi perkembangan jaminan sosial di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan crowd-teaching dengan menggunakan salah satu materi pada mata kuliah jaminan sosial. Materi tersebut berjudul Sejarah dan Perspektif Jaminan Sosial. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini. Kita ketemu lagi di mata kuliah jaminan sosial. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, pertemuan hari ini adalah melanjutkan di materi yang sebelumnya. Di minggu lalu kita sudah membahas soal beberapa konteks kerentanan. Ada yang masih ingat kerentanan itu apa sih, teman-teman? Coba angkat tangan. Saya mungkin. Ya, silakan. Ya, kalau saya ingat materi minggu lalu itu mungkin ada dua ya garis besar kerentanan. Pertama bisa dari rentan secara aset. Oke. Kedua, rentan secara akses. Oke, terima kasih Mas Farid ya. Ya, betul. Mas Farid, betul bahwa kerentanan itu ada aset dan juga ada akses. Dan ini semua saling beririsan satu sama lain, teman-teman. Jadi bisa jadi rentan secara aset bisa jadi mengakibatkan rentan secara akses. Begitu juga sebaliknya, rentan secara akses bisa jadi menyebabkan rentan secara aset. Dan ini adalah yang menjadi salah satu yang paling penting ketika kita berbicara soal jaminan sosial. Oke, terima kasih atas recall ya, atas materi yang di minggu lalu. Kita sekarang masuk di materi yang hari ini, materi ke-6 ya, tentang sejarah dan perspektif jaminan sosial. Nah, sebagai pengantar dulu teman-teman semuanya bahwa di negara maju jaminan sosial ini muncul terhadap respons akibat adanya industrialisasi. Jadi industrialisasi kemudian mengakibatkan adanya urbanisasi, ini kemudian mengubah dinamika pekerjaan, mengubah dinamika sosial. Misalnya saja di Jerman ya ada Otto von Bismarck yang kemudian jaminan sosialnya itu dikenal sebagai model Bismarckian, dan Beveridgean, jadi ini William Sir Beveridge, dia dari Inggris, itu juga membuat atau memformulasikan sistem jaminan sosial di Inggris, dan kemudian ini menjadi cikal bakal dari jaminan sosial yang merebak di hampir seluruh negara di dunia. Namun demikian, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di negara berkembang, itu jaminan sosialnya itu agak sedikit berbeda. Kalau misalnya di negara maju, itu merupakan respons atas akibat industrialisasi dan urbanisasi. Kalau di negara berkembang ini, dia lebih untuk merespons adanya persoalan-persoalan sosial. Salah satu yang paling kentara itu adalah terkait dengan kemiskinan dan instabilitas secara ekonomi dan sosial. Belum lagi negara-negara berkembang yang notabene mayoritas merupakan negara-negara bekas jajahan, maka mereka juga menghadapi berbagai tantangan unik seperti keterbatasan sumber daya dan dinamika politik secara nasional. Nah, kurang lebih teman-teman ini adalah pengantar terkait dengan sejarah ya, sejarah dari jaminan sosial itu sendiri. Saya akan langsung kemudian memulai untuk sejarah jaminan sosial di negara maju. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita bahas bolak-balik, sudah sering kali kita bahas bersama, bahwa jaminan sosial ini sebagai pilar utama dari sistem kesejahteraan sosial di banyak negara, yang tujuannya adalah lagi-lagi tidak lain dan tidak bukan adalah melindungi warga dari risiko sosial dan ekonomi yang mungkin saja akan menimpa mereka. Tidak ada warga yang terlepas dari risiko sosial dan ekonomi. Ya, sebagai contoh yang paling sederhana, kita tidak akan pernah tahu kapan kita sakit, penyakit apa yang kita derita, tapi kita sama-sama tahu bahwa tidak akan selamanya kita sehat. Dan oleh karenanya itu adalah salah satu bentuk dari risiko sosial ekonomi.
Di negara maju, ini muncul akibat industrialisasi dan urbanisasi, jadi sekitar akhir abad 19 hingga awal abad 20 itu, fokusnya itu ada di perlindungan kelas pekerja. Sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan, Otto von Bismarck di Jerman, itu dia pertama kali mengadakan ataupun menyelenggarakan jaminan sosial di tahun 1880-an, dan kemudian setelah Perang Dunia Kedua, jaminan sosial ini banyak ditiru, banyak dilihat oleh negara-negara lain, dan kemudian jaminan sosial di negara maju itu semakin luas dan berkembang menjadi sistem yang lebih inklusif dan universal. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, model-model jaminan sosial secara dominan di negara-negara maju ya. Misalnya di Jerman ini ada jaminan sosial model Bismarckian, jadi dia berbasis kontribusi antara pekerja dan pemberi kerja dengan cara membayar iuran. Kemudian juga dia berfokus pada perlindungan tenaga kerja melalui sistem asuransi sosial. Di Inggris ada model Beveridgean, dia pendanaannya berbasis pajak, jadi langsung dari pajak, only dari pajak. Tetapi dalam penyediaannya dia lakukan layanan sosial secara universal tanpa memandang kontribusi sebelumnya. Dan ini sebagai cikal bakal dari program yang sekarang paling terkenal, yaitu National Health Service atau NHS. Dan terakhir, di Amerika Serikat juga dia ada model Social Security Act. Ini diperkenalkan kurang lebih di tahun 1935-an sebagai respons terhadap The Great Depression yang saat itu sangat memukul Amerika Serikat terkait dengan economic depression-nya. Dan dibiayai oleh kontribusi pekerja, pemberi pekerja, dan ada dukungan dari pemerintah federal Amerika. Ini mencakup pensiun, jaminan disabilitas, dan jaminan kesehatan. Lalu berikutnya adalah sejarah jaminan sosial di negara-negara berkembang. Di negara-negara berkembang, teman-teman sekalian, jaminan sosial ini tujuannya juga sama-sama memberikan perlindungan secara sosial dan ekonomi bagi warga yang menghadapi berbagai risiko, termasuk di dalamnya sakit, kecelakaan, pengangguran, dan juga lansia. Dan di negara berkembang, jaminan sosial ini lebih banyak bertujuan sebagai proteksi, jadi alat untuk memproteksi. Supaya apa? Supaya negara tersebut, masyarakat di negara tersebut itu tidak lagi lebih terjatuh ke dalam kemiskinan dan untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk juga stabilitas sosial dan juga politik. Dan dalam implementasinya, teman-teman sekalian, di negara berkembang, ini jaminan sosial menghadapi cukup banyak sekali tantangan. Mulai dari tantangan struktural seperti keterbatasan sumber daya ekonomi informal dan dinamika politik yang memang tidak stabil, apalagi ketika di awal-awal masa kemerdekaan di negara-negara berkembang. Nah, sejarah dan pengaruh model jaminan sosialnya. Jadi, model jaminan sosial di negara berkembang itu memang lebih banyak dipengaruhi oleh model-model jaminan sosial ataupun sistem-sistem jaminan sosial yang ada di negara-negara maju, terutama dari konsep asuransi sosial abad ke-19 dan ke-20 di Eropa. Jadi, utamanya melihat ke Jerman, melihat ke Inggris begitu. Nah, berbeda dengan di negara maju, kalau di negara berkembang ini dia merupakan respons terhadap kemiskinan dan ketidaksetaraan untuk program-program jaminan sosialnya. Organisasi internasional misalnya seperti World Bank dan ILO itu berperan sangat aktif untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial di setiap negara-negara berkembang karena ini akan mendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan untuk menjaga stabilitas nasional di negara-negara yang dimaksud. Nah, ini beberapa contohnya teman-teman sekalian. Misalnya di India, ini ada MGN Rega dan Ayushman Bharat. MGN Rega ini intinya adalah untuk menjamin pekerjaan bagi penduduk pedesaan untuk meningkatkan keamanan pendapatan mereka. Yang notabene memang banyak sekali petani yang tinggal di sana ya saat itu. Kemudian Ayushman Bharat ini juga skema asuransi kesehatan nasional bagi kelompok miskin dan rentan. Nah, kalau di Indonesia seperti yang kita tahu bersama, ada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan ini dia merupakan suatu inisiatif yang signifikan, langkah besar yang dia berani untuk mencakup keseluruhan populasi di Indonesia dan juga layanan manfaatnya yang juga
universal. Dan ini fokus pada layanan kesehatan bagi semua kelompok, tidak pandang bulu siapapun orangnya, selama dia warga negara Indonesia. Nah, selain di Asia, ada juga saya kasih contoh di beberapa negara Afrika. Misalnya di Afrika Selatan, ini jaminan sosialnya dia fokus di jaminan pensiun dan bantuan sosial bagi anak-anak. Kemudian juga berkontribusi dalam penurunan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang ada di sana. Kemudian di Kenya, ini program transfer tunai bagi lansia, dan contohnya ini fokus pada kelompok rentan dengan pendekatan jangkauan yang jauh lebih inklusif lagi. Nah, itu sejarah singkat teman-teman sekalian tentang jaminan sosial. Tentu karena perkuliahan ini juga menekankan pada pembelajaran secara mandiri, tentu besar harapan dari dosen untuk teman-teman juga membaca referensi-referensi yang nanti akan saya berikan. Nah, kita sekarang beralih ke perspektif jaminan sosial. Sebenarnya ada banyak sekali teman-teman perspektif dalam jaminan sosial, tetapi dalam kesempatan ini mungkin saya akan menjelaskan 3 perspektif saja. Pertama adalah perspektif ekonomi. Tentu sudah jelas bahwa jaminan sosial ini tujuannya adalah untuk melindungi orang, keluarga, individu gitu ya, secara ekonomi dan sosial terhadap berbagai risiko kehidupannya. Seperti risiko sakit, pengangguran, kecelakaan kerja, usia tua, bahkan hingga kematian. Bahkan ILO di publikasinya tahun 2017 itu mengatakan bahwa jaminan sosial ini sudah berhasil mengurangi ketidakpastian secara ekonomi dan justru malah menyediakan dukungan keuangan bagi masyarakat. Sehingga dari perspektif ekonomi, jaminan sosial ini punya tujuan utama: menjamin pendapatan dasar, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial, serta memperkuat kohesi sosial. Berbagai dampak ekonomi dari jaminan sosial ini sebenarnya juga sama ya, ada banyak sekali. Tetapi yang biasanya teman-teman bisa temukan di berbagai referensi gitu ya, dan yang paling sering dirasakan oleh masyarakat adalah satu, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Ini dengan cara mengurangi beban finansial individu saat menghadapi risiko sosial ekonomi terjadi, dan bisa lebih stabil untuk meningkatkan kesejahteraan serta produktivitasnya sebagai pekerja. Dan selain itu juga pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, dan juga yang terakhir adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, terutama apabila sudah akan sampai ke krisis ekonomi. Dari perspektif sosial, nah ini kita kan orang-orang sosial nih semuanya nih. Coba ada nggak teman-teman yang bisa ngasih pendapat sebenarnya jaminan sosial itu perannya apa sih kalau dilihat dari perspektif sosial? Silakan. Mungkin kalau Ya, menurut silakan. saya Mas, itu bisa juga jaminan sosial itu biar individu itu tidak bergantung pada keluarganya. Misalnya seorang lansia dalam menu hidupnya, kehidupan sehari-harinya, mungkin buat hidup itu tidak harus bergantung pada keluarganya. Tapi dengan jaminan sosial dia bisa diberikan bantuan ataupun perawatan sehari-hari dari negara sehingga tidak membebani keluarganya. Oke, terima kasih Mas Sakib. Ya, saya kira itu merupakan jawaban ya yang sangat baik. Terima kasih sekali lagi Mas Sakib. Memang betul bahwa jaminan sosial itu bisa jadi ditujukan secara langsung kepada individu, tetapi pada dasarnya dia juga membantu keluarga gitu ya dalam menghadapi berbagai risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi kepada mereka. Betul. Dan di sini juga jelas ya, melindungi individu dan keluarga. Kemudian juga sama seperti yang ekonomi, hanya saja di sini lebih ke aspek sosialnya gitu. Jadi mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan stabilitas sosialnya, dan juga ini berkontribusi secara langsung pada pengembangan kohesi sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi, karena memang ketika kohesi sosialnya bermasalah, ketimpangan ekonomi merajalela, tentu berbagai permasalahan sosial juga akan mengiringinya. Jadi jaminan sosial menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan sosial untuk menjaga peningkatan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. Nah, selain itu juga dampak jaminan sosial juga dalam pengentasan kemiskinan ini cukup signifikan ya. Misalnya saja kalau kita berbicara soal JKN, JHT, itu kan secara langsung menjaga supaya orang itu tidak
semakin jatuh miskin. Kalau dia memang sudah miskin, ketika risiko sosial ekonomi terjadi kepada mereka, mereka tidak lagi semakin miskin gitu. Jadi supaya dijaga, tetap ada di kondisi yang layak secara kehidupannya. Selain itu juga jaminan sosial juga secara nyata itu dia mampu meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan untuk keluarga miskin, dan perlindungan sosial juga bagi pekerja sektor informal terutama perempuan itu juga masih perlu diperkuat. Jadi meskipun masih perlu diperkuat, tetapi bagi perempuan ini sudah jadi satu terobosan yang sangat besar dengan jaminan sosial supaya mempertahankan kehidupan layak mereka. Nah, kemudian kita beralih ke perspektif politik. Jadi di perspektif politik ini ternyata jaminan sosial juga sebagai sesuatu yang seksi. Kenapa seksi? Karena ternyata jaminan sosial ini juga seringkali dipakai untuk alat kesejahteraan dan stabilitas politik. Bahkan dalam konteks tertentu, program-program jaminan sosial itu dapat membantu pemerintah dalam dalam melegitimasi pemerintah oleh masyarakatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman kita belajar soal klientelisme, kemudian populisme, nah ini seringkali jaminan sosial ini dipakai sebagai alat ataupun instrumen politik tersebut. Namun demikian juga berbagai analisis politik juga membantu memahami perumusan dan implementasi kebijakan jaminan sosial. Dan dalam hal ini karena jaminan sosial ini seringkali dilaksanakan oleh negara, maka pemerintah adalah sebagai penyelenggara utamanya. Dan dalam hal ini, tadi saya sudah menyinggung sedikit soal populisme, klientelisme. Dalam konteks politik, ternyata jaminan sosial juga sering dipakai untuk menarik pemilih. Jadi biasanya nih, di tahun-tahun politik, itu seringkali jaminan sosial itu digembor-gemborkan gitu. Jadi yang sudah ada diperbaiki lagi, diubah namanya, dan seterusnya. Dan OMS atau Civil Society Organization juga dalam mengadvokasi kebijakannya juga ditujukan untuk lebih inklusif dari sisi jaminan sosialnya. Kemudian dampak terhadap stabilitas politik juga cukup signifikan teman-teman sekalian, karena jaminan sosial ini dia mampu untuk mengurangi ketimpangan sosial dan konflik. Bahkan dalam beberapa kasus bisa jadi suatu cara untuk resolusi konflik yang ada di masyarakat begitu. Kemudian juga untuk pembangunan ekonomi, dan dari jaminan sosial juga sebagai sebagai indikator ataupun sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi publik dalam program-program ataupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah kepada masyarakatnya. Nah, sebelum saya ke referensi dan tugas, ada pertanyaan dulu teman-teman? Ya. Oke, silakan. Saya tertarik di bagian perspektif politik ini, seperti yang Mas Kamal sebut tadi, bahwa ada dinamika unik khususnya di negara berkembang dalam aspek dinamika politiknya begitu. Jaminan sosial itu seringkali kemudian muncul dalam tahun-tahun politik gitu. Nah, berdasarkan referensi yang Mas Kamal juga sudah bagikan di minggu kemarin juga untuk mengawal sebagai pengantar dalam materi hari ini, saya baca bahwa memang jaminan sosial ini dalam konteks politiknya itu sangat kuat gitu Mas. Nah, kalau menurut Mas Kamal sendiri, mengapa bisa jaminan sosial itu yang mungkin niatnya baik ya, berdasarkan moral dan hak warga negara, tapi bagaimana kemudian jaminan sosial itu seringkali menjadi instrumen politik di tahun-tahun politik elektoral itu sendiri, gitu Mas Yudis. Oke, terima kasih Mas Wahid. Saya kira ini sangat menarik ya, berkaitan juga dengan tadi yang kita bahas soal klientelisme, populisme. Jadi memang betul Mas. Jadi kalau misalnya kita cermati ya, di setiap tahun-tahun politik, terutama di Pilpres, di negara manapun bahkan, jaminan sosial, bantuan sosial itu seringkali dipakai, bukan dipakai dalam tanda kutip ya, tetapi memang digelontorkan ketika akan masa-masa pemilihan presiden dan juga pemilihan calon legislatif maupun kepala daerah yang lain. Mengapa? Karena memang dari analisis politik itu memang secara langsung dan signifikan dapat meningkatkan suara dari para pemilihnya gitu. Ya ibaratnya begini saja, ketika kita menawarkan kepada masyarakat, rakyat tolong dong, saya ini nyalon nih, tolong pilih saya jadi misalnya calon kepala daerah gitu. Orang kemudian akan bertanya, oke, kalau misalnya saya milih kamu, apa yang bisa kamu berikan kepada kami gitu kan.
Ya sudah, ya sebagai salah satu cara yang paling instan ya dengan cara bantuan sosial. Dan perlu diingat bahwa bantuan sosial itu juga bagian dari jaminan sosial, karena sebenarnya yang kita maksud sebagai jaminan sosial itu ya di dalamnya ada skema asuransi sosial dan skema bantuan sosial gitu ya. Meskipun dalam term yang lain kita juga kenal jaminan sosial ini sebagai perlindungan sosial. Jadi tetapi pada intinya jaminan sosial, kemudian bantuan sosial itu memang seringkali menjadi sebuah instrumen yang menarik untuk kemudian bisa meningkatkan suara terhadap calon-calon tertentu ketika di tahun-tahun politik. Ini hanya salah satu analisis tentunya ya. Tentu masih banyak lagi analisis lain di perspektif politik yang kemudian bisa digunakan untuk menjelaskan terkait dengan fenomena itu tadi gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan itu ada sebuah hal yang negatif, tetapi kita berbicara tentang fakta dan memang itu yang seringkali terjadi, dan itu dari tahun-tahun politik selalu itu works gitu ya, selalu berhasil ya gitu. Terima kasih sekali lagi Mas Wahid ya atas pertanyaannya. Oke teman-teman, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum saya akhiri, ada tugas untuk teman-teman semuanya nanti di minggu depan. Jadi ini adalah referensi utamanya tentang jaminan sosial yang sedang kita bahas hari ini, dan sebetulnya yang akan kita bahas di minggu depan juga tentang sejarah, teori, dan tantangan di masa depan. Silakan, ini tersedia secara online dan sudah saya upload juga di Elok pada kuliah jaminan sosial. Silakan teman-teman bisa bisa mengakses ke sana. Kemudian tugas individunya, jadi di minggu depan tolong dibaca referensi utama tersebut, kemudian coba bikin resume salah satu bab pada referensi tersebut. Silakan kumpulkan via Elok pada mata kuliah jaminan sosial dan nanti kita diskusikan bersama pada pertemuan berikutnya. Begitu ya, ada pertanyaan tentang tugas ini? Oke, kalau sudah tidak ada, sebelum kita akhiri saya presensi dulu ya. Oke, Mas Sakib. Oke, ada. Kemudian Mas Abifa. Oke, ada. Oke, jadi teman-teman sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Demikianlah penyampaian PDD UKTPT saya dalam bidang pengajaran. Semoga dapat memberikan manfaatnya bagi para penonton. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.